Apa jadinya jika penipu menipu penipu? Film The Hustle tahun 2019 ini bercerita tentang seorang penipu profesional yang menipu seorang penipu amatir. Apakah salah satu dari mereka akan menang? Simak videonya sampai habis. Film dimulai oleh seorang pria yang sedang duduk di sebuah bar. Dia terlihat sedang menunggu seseorang sambil memesan minum. Ia melihat gambar cewek seksi di handphonenya. Tiba-tiba, seorang wanita yang bertubuh besar berdiri di hadapannya seraya memanggil namanya. Pria itu tidak kenal dengan wanita itu. Namun saat wanita itu menunjukkan foto dirinya yang tanpa busana, pria bernama Jeremy itu tidak percaya jika wanita yang di hadapannya adalah Madison, wanita yang akan ia temui dari aplikasi dating online. Menyadari ekspresi Jeremy, wanita itu bilang kalau ia bukan Madison. Wanita itu berpura-pura langsung mengaku sebagai temannya Madison dan bilang jika Madison tidak akan bisa datang. Namun, pria itu tetap memaksa jika ia sangat mencintai Madison. Wanita itu bilang, apakah pria itu tetap mencintai Madison jika dia memiliki payudara yang kecil? Dan yang dipoto adalah hasil operasi dengan potongan ayam. Ia juga bilang, Madison akan operasi dan butuh biaya sangat besar. Pria itu menjawab, jika ia mampu membiayai Madison. Wanita itu bilang, jika yang dibutuhkan Madison adalah sekitar 300 hingga 500 dolar, dan pria itu menyanggupi. Saat mereka akan bertransaksi, seorang pria dan dua orang polisi mengejar wanita itu. Si wanita bergaun hitam itu pun kabur dan melakukan berbagai cara untuk menghalangi polisi. Wanita itu bersembunyi di antara tumpukan plastik. Coba kalian tebak di mana dia sembunyi. Wanita itu pun bangun setelah menyadari tidak ada yang mengejarnya lagi. Ia lalu pergi dan memungut selebaran bertuliskan negara Perancis. Scene berlanjut di sebuah kasino yang ada di sebuah kota di Perancis. Seorang pria berumur sedang kalah judi. Ia bahkan mengumpat perempuan yang menemaninya. Ketika ingin bermain lagi, bandar bilang jika kreditnya habis. Pria itu menawarkan sebuah gelang berlian milik istrinya yang bernilai 500.000 dolar sebagai kredit. Namun, bandar tidak setuju dan pria itu pun marah dan pergi. Ketika pria itu pergi ke bar dan memesan minuman, seorang wanita dengan bahagia memamerkan koin-koin hasil perjudiannya sambil bertanya kepada bartender. Pria itu pun tertarik dan menyapa si wanita itu. Ia mengajaknya berkenalan. Si wanita bilang jika ia berasal dari Amerika dan pergi ke Perancis karena menang lotre sebesar 87 juta dolar. Pria itu pun menawari sesuatu yang ada di celananya dan akan membuat si wanita senang. Namun yang maksud adalah gelang berlian. Pria itu pun bermaksud menjualnya agar si wanita bisa tidur dengannya. Kemudian seorang polisi wanita datang dan mengatakan jika wanita itu telah mencuri koin-koin dari si pria tua di sampingnya. Polisi juga bilang jika wanita itu seorang penipu ulung internasional dan polisi menyuruhnya mengembalikan gelang berlian. Namun, ia menukar gelang berlian tersebut. Rupanya, polisi dan pria tua tadi adalah rekannya dan mereka sama-sama seorang penipu. Scene berganti di sebuah kereta eksklusif. Wanita di kasino sedang duduk sambil membaca buku. Sementara wanita yang menipu dating online masuk dengan tas besar. Ia melihat seorang pria yang sedang duduk sendirian. Wanita itu lalu menghampirinya. Saat membaca menu, ia tidak jadi memesan dan hanya minum air putih serta gula kemasan gratis. Wanita itu cerita kalau ia ke Prancis ingin mencari adik tirinya seraya menunjukkan foto wanita yang sama dengan di awal film tadi. Ia khawatir adiknya diculik atau dijual. Pria itu pun tersentuh dengan cerita wanita tadi. Ia lalu mentraktirnya makan, dan si wanita memesan banyak sekali makanan. Sementara, wanita satunya paham kalau yang dilakukan wanita berambut pirang itu hanyalah tipuan. Secara kebetulan, mereka berdua berada di satu bilik. Mereka akhirnya berkenalan. Wanita di kasino bernama Josephine, sementara wanita berambut pirang bernama Penny. Josephine bertanya tentang adiknya Penny, karena ia tidak sengaja menguping pembicaraan Penny dan pria tadi. Namun Penny jujur kalau itu semua hanyalah bohong dan bilang
kalau ia adalah seorang penipu ulung dengan sangat bangga. Josephine bertanya lagi, apakah ada perkumpulan pencopet wanita? Penny pun menjawab, ada satu penipu wanita yang senior bernama Medusa yang bisa membekukan pria hanya dengan tatapannya. Lalu Penny bilang, ia ingin pergi ke salah satu kota karena di sana banyak pria kaya. Josephine menyangkal dan bilang ia tinggal di kota itu dan hanya ada komunitas lesbian. Penny pun tidak peduli meski Josephine mengatakan berbagai opini. Scene berganti di sebuah kota dengan pantai yang sangat indah. Josephine dan Bridget, si polisi yang ikut bekerja sama dengannya, sedang duduk sambil menikmati minum. Josephine bilang kalau ia bertemu dengan Penny. Bridget menjawab kalau Penny tidak akan sekelas dengan dirinya. Namun Josephine menyuruh untuk terus waspada. Rupanya, apa yang dikatakan Josephine terbukti. Penny sedang mengendarai mobil bersama target mereka. Penny bahkan menerima uang dari pria itu. Penny pun bisa liburan ditemani pria-pria tampan. Sementara Bridget menghampiri target dan bilang kalau Penny adalah penipu. Penny pun ditangkap. Ia teringat ucapan Josephine kalau di kota itu banyak komunitas lesbian. Penny mencoba merayu Bridget dengan gerakan-gerakan sensual. Namun, Bridget sama sekali tidak tertarik. Penny bilang kalau ia kenal seseorang. Awalnya ia lupa namanya. Namun, kemudian ia menyebutkan nama Josephine. Kemudian setelah itu, Josephine pun datang untuk membebaskannya. Josephine berkata jika pria yang Penny tipu adalah mafia yang kejam. Penny panik dan menyuruh mencari cara untuk membebaskannya. Josephine menghampiri Bridget dan berbincang dengan bahasa Perancis, seolah-olah mereka tengah berdiskusi. Ia lalu bertanya kepada Penny berapa uang yang ia miliki. Penny bilang ia punya $8.000. Josephine menyuruh Penny memberikan semua uang itu sebagai jaminan dan menyuruh Penny untuk segera pergi dari kota itu dan tidak akan pernah kembali. Saat di bandara, Penny berterima kasih kepada Josephine karena telah menolongnya, meski Penny berbuat buruk kepadanya. Di waktu yang sama, pria di kasino melihat mereka berdua. Saat di pesawat, pria itu menyuruh Penny ke kamar mandi melalui pesan di kertas. Penny pun semangat dan segera menuju ke sana. Saat pria itu memanggilnya, Penny terkejut dan otomatis menonjok lehernya. Setelah itu, Penny pun disuruh masuk ke dalam toilet. Penny mengira jika mereka akan melakukan dakdikduk. Namun, pria itu memanggilnya untuk bertanya tentang Josephine. Dia bilang jika Josephine dan polisi wanita sudah melakukan penipuan kepadanya. Penny menyangkal jika ia terlibat dan mengaku sebagai satuan keamanan, namun dalam singkatan yang vulgar. Penny mengaku juga ia sedang mencoba menangkap Josephine, dan pria itu percaya dengan sangat mudah. Penny menawarkan untuk membantunya, dengan alasan ia harus mengajaknya bercinta. Namun, pria itu menolak. Tapi dengan sedikit rayuan, mereka akhirnya melakukannya. Sementara itu, Josephine yang sedang santai dikejutkan dengan kembalinya Penny. Ia mengira jika Josephine adalah Medusa, tapi bukan. Penny pun menyuruh pelayan membawakan tasnya. Namun, tas itu malah terlempar ke laut. Bridget pun datang, tapi Josephine menyuruh mereka pergi. Penny kemudian meminta Josephine untuk mengajarinya cara mencuri yang profesional. Awalnya Josephine menolak, tapi Penny mengancam akan menelepon Interpol. Josephine akhirnya setuju. Setelah itu, ia mengajari Penny, salah satunya dengan akting menangis. Penny pun disuruh menirunya. Namun, Penny memasang wajah yang aneh. Dan setelah itu, Josephine mengajari Penny berbagai hal yang ia butuhkan. Kemudian, Penny berhasil dan lulus ujian. Bridget mengatakan kalau ia tidak suka dengan Penny dan siap untuk melenyapkannya. Namun, Josephine bilang ia hanya memperdaya Penny untuk rencana mereka selanjutnya. Scene berganti. Kali ini, Josephine memiliki target pengusaha kaya raya yang ingin melamarnya dengan cincin berlian. Namun, ia berpura-pura menolak, meskipun Josephine menyamar sebagai bangsawan miskin. Pria kaya itu tetap saja ingin menikahinya. Josephine bilang jika ia tidak bisa pergi
tanpa adik perempuannya. Pria itu bahagia bisa menggandeng 2 orang putri. Josephine pun membawanya ke tempat adiknya yang berada di gua yang terdapat gerbang. Mereka berdiri di depan ruangan yang terkunci. Tiba-tiba, Penny muncul dengan mengejutkan. Pria itu pun terkejut. Dengan dandanan yang menakutkan, Penny berpura-pura menjadi orang gila. Josephine pun meminta pria itu menjaga adiknya jika ia tidak ada nanti. Apalagi ketika Penny mengatakan prima nocta, yaitu hak ketika putri pertama menikah dan putri kedua berhak memilih tidur dengan pengantin pria atau bertantang duel dengannya. Pria itu akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dan membiarkan Josephine mengambil cincin berlian tersebut. Rencana itu mereka lakukan berulang-ulang pada beberapa pria kaya yang hendak melamar Josephine. Dengan tingkah gilanya Penny, membuat Josephine bisa mengumpulkan cincin berlian. Setelah itu, Josephine lalu membagi hasil jerih payah mereka dalam bentuk uang cash. Bridget dan Albert, si pelayan, mendapatkan bagiannya, sementara Penny tidak diberi sepeser pun oleh Josephine. Ia bilang, sampai Penny lulus dari ujiannya, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Penny menolak. Ia lalu mengumpat Josephine dengan menggunakan berbagai sindiran. Kemudian, Penny pergi, sementara Josephine senang, karena itulah tujuannya. Scene berlanjut di sebuah hotel. Josephine memakai pakaian seksi dan berjalan terpincang-pincang untuk menarik simpati pria tua yang sedang duduk. Namun, Penny tiba-tiba berteriak sambil bilang kalau ia tidak bisa merasakan payudaranya, dan pingsan. Josephine menghampirinya dan menendangnya, karena ia tahu jika Penny sedang bercanda. Mereka lalu berdebat. Josephine pun menarik Penny ke tepi kolam renang. Ia lalu mengajak Penny bertaruh. Yang kalah harus pergi selamanya dari kota itu. Taruhannya adalah memeras uang seorang pria sebanyak $500.000. Perhatian mereka pun tertuju kepada pria yang tiba-tiba jatuh dari kolam renang. Mereka mengira jika pria itu adalah seorang yang miskin. Tetapi, seorang pelayan bilang kalau dia adalah penemu sebuah aplikasi. Mereka pun sepakat bertarung selama 1 minggu. Josephine memulai aksinya. Ia mendekati pria yang bernama Thomas di meja judi. Awalnya, Thomas cukup tertarik dengan sikap lugu Josephine. Namun, lagi-lagi Penny datang dan mengacaukan rencananya. Penny menyamar sebagai orang buta yang ingin bermain judi. Thomas justru tertarik dengan Penny. Mereka berbincang cukup banyak. Thomas bahkan membantu Penny berjudi. Namun, Penny kalah dan pergi. Thomas mengejar Penny dan mengembalikan tongkatnya. Penny lalu menjelaskan jika tadi adalah kesempatan terakhirnya untuk membantu operasi adiknya. Dan ia menunjukkan gambar wanita bernama Madison. Thomas bertanya apakah ada kesempatan Penny untuk melihat lagi. Penny menjawab jika ada seorang psikolog di Jerman yang melakukan hal canggih dan biaya pengobatan sebesar $500.000. Sementara Bridget menguping perbincangan mereka. Bridget kemudian memberitahu Josephine kalau Penny menggunakan semua caranya. Dan Josephine bilang ia akan menggunakan semua cara Penny. Sementara Thomas membawa Penny ke kamarnya dan mereka melanjutkan obrolan. Thomas menceritakan dirinya pada Penny. Lalu, Thomas mencoba mencari nama dokter yang Penny maksud di internet. Penny pun panik karena Thomas mengirim email pada dokter itu. Thomas berlari ketika menyadari kalau dokter yang ia cari ada di hotel yang sama dengan mereka. Thomas pun menemuinya. Ia lalu mengajaknya berbicara. Namun ternyata pria itu seorang gay dan tertarik dengan Thomas. Karena Thomas tidak mengerti bahasa pria itu, ia hanya tersenyum. Lalu muncullah Josephine dan menyamar sebagai dokternya yang ia cari. Thomas menceritakan kisah Penny kepada Josephine. Josephine pun bilang jika Penny telah mengiriminya berbagai macam surat. Saat Thomas bilang kalau dirinya akan membiayai perawatan Penny, Josephine terkejut dan menyuruh Thomas jangan memberi Penny uang dengan berbagai alasan. Ia akhirnya setuju menemui Penny. Penny yang tengah asik makan popcorn di ranjang sambil nonton TV, terkejut mendengar Thomas memanggilnya. Ia lebih terkejut lagi melihat Thomas membawa Josephine. Kalian harus nonton scene ini, sumpah lucu banget dan jijik.
Penny disuruh duduk oleh Josephine. Kemudian, Josephine menanyainya dengan berbagai pertanyaan. Josephine lalu meniup mata Penny. Perlahan, mata Penny mulai merah dan berair. Josephine pun berhenti, karena Penny masih tetap tidak bergeming. Tapi, ia tak menyerah. Josephine mengambil kentang goreng untuk Penny, dan Penny harus menebak makanan itu. Tapi, sebelum itu, Josephine pergi ke toilet dan mengaduk-aduk isi toilet dengan kentang goreng itu. Penny pun disuruh membuka mulutnya lebar-lebar, dan Josephine menyapu mulut Penny dengan kentang kotor itu, lalu menyuruh Penny makan. Penny berhasil menebak dan tidak muntah. Setelah itu, Josephine menyuruh Penny untuk menghitung langkah menuju pintu. Bahkan, ia disuruh berlari menuju lorong. Tentu saja, Josephine langsung menutup pintu sebelum Penny berlari, dan Penny pun pingsan. Ia lalu membawa Thomas dan Penny ke rumahnya. Josephine mengajak Thomas masuk dan meninggalkan Penny. Selagi merayu Thomas, Penny terus mengganggu mereka. Scene berlanjut di sebuah klub. Josephine merayu Thomas sambil berjoget, sementara Penny hanya duduk memperhatikan mereka. Sementara itu, ada 3 wanita di sebelah Penny yang ikut memperhatikan Josephine dan Thomas. Penny mengambil kesempatan itu dan berkata kalau Josephine adalah sahabatnya yang suka pada Thomas mantan pacarnya. Ketiga wanita itu percaya dan mau membantu Penny untuk memberikan pelajaran kepada Josephine. Mereka mendatangi Josephine saat berada di toilet. Sementara itu, Thomas sedang berdoa dengan Penny. Thomas berjanji akan membantu Penny. Dia bilang akan menjual semua sahamnya dan meminjam uang neneknya. Penny pun kaget dan mengira jika Thomas adalah pria kaya. Namun, Thomas bilang jika ia hanya seorang penemu aplikasi dan para investor yang membawanya ke Prancis ingin mengambil alih semua. Penny pun tersentuh dengan kisahnya Thomas. Ketika di rumah, Penny bilang pada Josephine jika taruhan mereka batal. Penny beralasan kalau Thomas adalah seorang pria yang baik. Namun, Josephine menolak dan tetap melakukan taruhan. Penny memaksa. Akhirnya, Josephine mengubah taruhannya, bukan uang $500.000, melainkan mengambil hati Thomas sendiri. Penny setuju karena ia yakin Thomas akan menyukainya. Tanpa Penny ketahui, Josephine membawa 3 wanita yang mencegatnya di toilet tadi. Ternyata, ia berhasil menjogok mereka. Mereka bertugas menghalangi Penny. Sementara Josephine mendatangi hotel tempat Thomas bermalam. Ia merayu Thomas habis-habisan dengan berbagai upaya. Sementara Penny sampai pagi berdiri karena tangannya direkatkan di tembok. Ia pun terpaksa melepas dengan paksa. Setelah itu, Penny mendatangi hotel di mana Thomas dan Josephine berada. Ia bertanya pada pelayan, apakah Josephine di dalam kamar Thomas semalam. Pelayan itu menjawab, jika sampai pagi, Josephine belum keluar dari kamarnya Thomas. Hati Penny pun hancur dan ia memilih pulang. Penny bersiap untuk pergi. Ia merasa jika ia sudah gagal mendapatkan hati Thomas. Namun tiba-tiba, Thomas datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Penny. Penny yang sudah jatuh hati kepada Thomas pun mengejarnya. Namun ia terpeleset dan menabrak dinding. Bahkan, ia memangku sebuah guci besar yang hampir jatuh. Rupanya, lantai itu baru dipel oleh Albert. Thomas terkejut melihat Penny bisa melihat Albert. Penny berpura-pura sudah bisa melihat lagi. Mereka berdua sangat senang. Thomas bilang kalau ia sudah memberi Josephine $500.000. Penny tersentuh dan memberi Thomas $500.000 sebagai balasan. Padahal, itu semua adalah tabungannya Penny. Thomas pun bingung, bukankah Penny tidak punya uang? Kata Penny, temannya berhutang dan sudah membayarnya. Thomas menolak dan mengirim uang Penny kembali. Thomas mengajak Penny ikut dengannya. Namun Penny menolak karena merasa tidak enak setelah membohongi dirinya. Thomas pun akhirnya pergi setelah mencium pipi Penny. Penny merasa bahagia. Tiba-tiba, Josephine dan Bridget datang dengan mobil polisi. Josephine bertingkah seperti orang gila. Josephine bilang ia berencana untuk merayu Thomas dan mengira itu akan berhasil. Namun, ketika mematikan lampu,
Thomas malah menunjukkan presentasi aplikasi barunya. Dan Josephine tergoda lalu berinvestasi sebanyak 500.000 padanya. Dan setelah Josephine meninggalkan Thomas untuk mandi, Josephine terkejut ketika tahu semua barang-barang miliknya dibawa pergi oleh Thomas. Awalnya Penny tidak percaya, namun setelah ia melihat rekeningnya, ternyata Thomas belum mengirim uangnya kembali. Lalu, Penny mendapat pesan dari Thomas yang mengatakan kalau penipu ulung sedang menipu penipu lainnya. Dan ia diajari neneknya atau yang dikenal sebagai Medusa. Nah, mereka baru saja memberi Thomas sebanyak $1 juta. Scene berlanjut. Josephine memberi Penny sejumlah uang sebagai upahnya selama bekerja, dipotong berbagai anggaran. Penny berterima kasih dan memeluk Josephine dengan sangat erat. Ketika momen itu terjadi, seorang pria berpakaian modis yang ternyata adalah Thomas membawa turis ke rumah Josephine. Thomas mengajak mereka semua untuk masuk dan menikmati rumah milik Josephine. Penny dan Josephine pun tercengang melihat Thomas dengan perilaku yang sangat berbeda. Kemudian, Thomas bilang kalau ia mengagumi kehebatan cara menipu mereka berdua. Thomas mengajak mereka untuk bergabung melakukan aksi pencurian bersama, dan neneknya yang bernama Medusa pasti akan senang. Penny menampar pipi Thomas. Namun begitu Thomas merayunya lagi, Penny pun luluh. Josephine dan Penny pun setuju, dengan syarat Thomas harus mengembalikan uang mereka. 6 bulan kemudian, di sebuah kota di London, terlihat seorang pria bersama 2 orang polisi sedang mengajar seseorang. Namun, mereka ketinggalan. Rupanya, pria itu tertipu sebanyak 200.000 pound sterling. Ia kemudian bertanya kepada pria, yang mana itu adalah Thomas. Tentu saja, Thomas mengarahkan mereka ke tempat lain. Setelah mereka pergi, Penny dan Josephine yang sedang memakai baju berwarna emas bersembunyi di antara hadiah-hadiah Natal. Rupanya yang dicari oleh polisi adalah Penny dan Josephine. Mereka bertiga pun akhirnya berpelukan dan segera pergi dari sana. Film pun berakhir. Jangan lupa subscribe